Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel di sini Nusantara. Nah, gimana teman-teman semuanya? Masih belum move on tentang Roy Suryo dan Tifa kemarin dibebaskan? Gak masalah teman-teman. Kasus tetap akan berjalan, ya. Hukum tetap berjalan. Jadi kita tunggu saja. Tapi kali ini kita akan bahas soal isu yang terbaru saat ini, bahwa ada beberapa mahasiswa yang kemarin diundang oleh Wapres kita, Wapres Gibran, di mana mereka menyatakan bahwa dibayar oleh Polda Metro Jaya atau dari pihak kepolisian. Wah, ini luar biasa ya, gimik-gimik luar biasa. Dan saat ini kita masih bersama Bang Opung Parbela. Kita akan saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Usah kau kenang lagi. Aduh, menghibur diri Bung. Anda masih sedih? Oh, Anda masih kecewa? sedikit. Segera move on. Bisa. Semangat dong, yang tersangkanya semangat. Masa kita nggak semangat? Semangat ini Pong. Angkat terus. Kalau memang Opung Parbela ya terjawab doamu ya, terjawab doamu biar bisa kau konten terus. Makanya kau berharap Roy Suryo itu nggak dimasukkan ke penjara, biar ada kontenmu terus kan. Lancar. Bodoh amat. Sekarang begini, kita mau bahas ya pagi ini, kita nggak mau bahas Roy Suryo, kita mau bahas Mas Gibran. Yang lagi hangat. Apa Opung Parbela ini? Yang lagi panas ini masalah Roy Suryo. Kok yang kau bahas Gibran? Mau kita bahas pun panjang lebar tentang Roy Suryo, ya. Siapa lagi yang mau kalian percaya? Gak ada ujungnya. Polda Metro Jaya, Kejaksaan. Aku udah bilang sama kalian, kalau kalian mau percaya terserah. Opung Parbela tidak akan pernah segampang itu percaya. Apalagi kirim papan bunga. Tuh yang kirim papan bunga dilirik-lirikin kan sama Roy Suryo. Ini buat beli petralit ya. Padahal itu sebetulnya bentuk hati yang tulus, ya kan? Gak masalah. Ya, tapi kalau Opung Parbela lebih memilih untuk lebih realistis. Ada yang nanya sama Opung Parbela, kau itu apa namanya tebakan kumu itu sering sekali benar ya kan begitu. Karena aku bilang ya kan, aku menolak ngirim papan bunga, aku gak akan percaya sama Polda Metro, gak akan pernah kejaksaan sebelum yang namanya Roy Suryo itu betul-betul di dalam kurungan kan begitu. Aku bilang sama ibu ini, Bu, aku ini selalu mengedepankan isi kepala untuk menganalisa sesuatu dibandingkan ya dengan mengandalkan perasaan. Ya kan? Nah, ini begini. Kenapa bisa begini? Apa akibatnya? Apa efeknya? Kenapa bisa begini? Gitu. Apalagi ngirim papan bunga. Mendingan uang papan bunga itu aku beli pertama. Iya. Buat jalan-jalan Bung ya. Mas Gibran perlu dulu kita bahas. Karena apa? Ya, karena Mas Gibran sedang dituduh ya melakukan penyuapan ya terhadap para mahasiswa yang kemarin diundangnya ke Istana Wapres. Ini luar biasa. Itu dulu ya. Tapi sementara mahasiswanya sendiri mengatakan dia dapat uang dari kepolisian, tepatnya dari Kapolda. Nyambung jadinya. Kapolda mana, boy? Hah? Kapolda Metro Jaya. 20 juta katanya. Ada yang 20 juta, katanya tersebar berita mereka dapat 300 juta. Wah, licin juga itu. Aduh, terseret-seret nama Kapolda. Kalau bisa seret dulu nama Kejaksaan juga. Kayak mananya ini ya, kita dengarkan dulu. Nah, kita lihat 20 juta mana aja? Yang jelas. Dari pihak kepolisian. Namanya sama. Itu. Binpan. Muhammad Abdi Maludin, aku ketua BMFH. Saya mengakui kesalahan. NIM-nya berapa NIM-nya? Saya menerima uang tersebut. Berapa? Ayo, berapa? Jelas. 20 juta gitu. 20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan. Bagi dari sana. Ayo, kerja terus. Kita lihat 20 juta mana aja?
Yang jelas, yang jelas. Yang jelas. dari pihak kepolisian. Polisian terus. Namanya siapa? Aan itu. Aan. Tahu betul. Aan aja. Di distribusikannya, naik. Cuma datang Wah, cuma kedua dia datang komunikasi itu aja. Ya, Itu teman-teman. Kita lainnya butuh video. Iya, 20 juta dibagikan siapa aja. dulu dibagikan dengan kawan-kawan yang ada di depan kan. Siapa aja sebut. Masing-masing dari Kok bisa lah manusia yang ngomongnya nggak jelas kayak gini bisa diangkat jadi ketua BEM? rusak. Aduh, bun. Kacau ini. Aduh. Yang satu ketua BEM UIM saking jelasnya ngelantur dia kemana-mana. Ini gagap gempita. Opung Parpela perasaan yang ada gagap gempita bukan gagap gempita. Dari awal dia muncul kemarin di Istana Wapres ngasih keterangan di depan para wartawan. Nah, ini ngomongnya ini pun juga tak kayak mana-mana. Ditanya A, yang B dijawab. Ditanya B, lari ke K dijawab. Banyakan micin itu. Ditanya C, langsung ke Z. Banyakan micin tuh. Dia mengatakan katanya menerima uang dari Polda, ya dari kepolisian, ya. Nama Kapolda diseret-seret. Takutnya ini akan jadi gorengan bahwasanya yang akan yang akan diserang adalah Mas Wapres. Karena apa? Mas Wapres yang mengundang mereka. Kurang tahu kita. Mas Wapres mengundang mereka mengajukan diri. Atau mereka mengajukan diri dulu baru disambut atau direspon sama Mas Wapres. Kan begitu. Ini harus diusut tuntas ini. Yes, setuju. Kalau betul Kapolda yang bikin gara-gara, kalau memang betul Kapolda yang kasih uang suap sama ini orang, jangan sampai-sampai sama Mas Wapres. Artinya apa? Artinya ya ada pihak-pihak yang ingin mencoba-coba memperkeruh suasana seolah-olah Mas Wapres adalah orang yang berusaha untuk menyuap ini orang. Padahal bukan ada Mas Wapres kasih apa-apa sama dia. Sedangkan makan malam pun ditolak. Iya, kemarin kan nolak. Pantaslah kau makan malam kau ditolak. Rupanya udah dapat kau 20 juta. Banyak kali gayamu kemarin. Diajak kau makan malam sama Mas Wapres. Dibilanglah kau katanya untuk menjaga persepsi negatif di tengah-tengah masyarakat. Rupanya makan uangnya kau. Guntur Romli, mana? Kemarin kau puji-puji ini orang. Kau puji-puji Universitas Bung Karno, kau puji-puji mahasiswa dari MH Tamrin. Apa kau bilang keren? Mahasiswa keren. Dari mana? Menolak untuk tidak diatur oleh kekuasaan. Mana Guntur Romli? Ngaku dia polisi yang ngasih duit. Tapi nggak mau, nggak bisa nyebut namanya. Pelin-pelan. Tapi konteksnya kalian harus tahu ya. Dia ini menurut dia dikasih duit bukan untuk meredam aksi ya dan atas perintah Mas Wakil Presiden tidak. Karena kalau kita tonton videonya full ini, dia diminta ya untuk tidak melakukan aksi di depan gedung DPR dan juga di depan Istana Presiden. Nah, jadi yang perlu dicurigai di sini adalah DPR dan Presiden. Kalian ya. Itu dia. Bayangkan kalian ya kan begitu banyaknya fitnah yang beredar ya mengenai Mas Wapres. Mas Wapres lagi asik jalan-jalan kunjungan kerja di Papua sekarang. Kerja terus. Lagi asik kunjungan kerja biar tahu kalian nggak peduli di apa yang terjadi di Jakarta. Karena apa? Karena kalau di Jakarta itu udah ada yang nangani. Biar aja lah ditangani sama Polda Metro Jaya. Disoto kali ya. Kacau. Polda Metro Jaya, kalau memang betul-betul ini terbukti, kalian ada ngasih uang sama mahasiswa ini, berarti makin lama masyarakat makin kurang kepercayaan sama kalian. Tapi kalau memang kalian tidak memberikan uang sama dia, tolong buktikan. Usut tuntas.
Dari gaya ngomongnya pun juga nampak kali orang-orang yang bisa disuap. Berbicara. Aduh, mahasiswa kebanggaannya Guntur Romli. Ya, nah, tahu kalian ya, kemarin Mas Wapres itu membawa 5 mahasiswa pergi ke Gorontalo, pergi ke ke ND, pergi lagi ke Papua ya. Apa kata si Guntur Romli? Jangan tertipu dengan Gibran yang mengajak 5 mahasiswa. Jangan pernah mau independensi ditukar dengan kenyamanan protokoler. Guntur Romli, gue bilang samamu ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Ya, dengan cara belusukan-belusukan seperti itu ya, yang dilakukan oleh orang tuanya Bapak Joko Widodo sendiri ya, artinya ya, beliau bisa melihat secara langsung ya apa yang terjadi di daerah, dan beliau ini ingin menunjukkan kepada orang lain dibandingkan dengan cara memberitahukan lebih bagus langsung membawa orang tersebut pergi belusukan sana, belusukan sana, belusukan sana, belusukan sana, supaya apa? Supaya ada contoh nyata ya bagaimana program pemerintah itu dijalankan. Ya, tuh. Begitu. Ngawur ya. Ini 180 titik Bapak Wakil Presiden berkunjung di daerah-daerah di Indonesia, kau yang sewot. Ini dia. Mahasiswa yang dibawa Bapak Wakil Presiden, kau yang sewot. Kenapa? Udah udah pupus harapan kalian untuk membawa mahasiswa ini untuk jalan-jalan. Gak ada datang ya. Kira-kira bagaimana? Oh, kalau Ganjar yang ikut jalan-jalan bawa mahasiswa ini jalan-jalan, Guntur Romli ikut. Yang tahu juga ya. Kalian kalau Ganjar jadi presiden, Guntur Romli dapat posisi. Makanya sampai di sekarang dia aneh dia karena apa? Nggak dapat posisi. Loncat dia dari PSI ke PDIP, rencananya dia mau dapat posisi dari PDIP, nggak dapat apa-apa. Mampus loh. Protes saja kau. Ya, jadi jangan kalian terlalu dengarkan omongannya si Guntur Romli itu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana Mas Wapres ya disambut di Papua. Dikira cuma acara seremonial kumpul-kumpul biasa, pergerakan Wapres Gibran hari ini malah... Tapi ini Gorontalo dulu ya. Langsung meledak. Boom! Hari ini Wapres Gibran resmi membuka Penas 17 di Gorontalo, mendatangkan ribuan petani dan nelayan yang langsung bikin homestay dan UMKM warga lokal panen raya. Gak cuma bawa rezeki buat warga Gorontalo, Mas Wapres tegas bersuara kalau swasembada pangan adalah harga mati. Beliau janji bakal permudah akses pupuk subsidi dan kebut revitalisasi pabrik pupuk nasional demi sejahterain petani kita. Sebab pahlawan pangan sejati layak mendapatkan pembelaan penuh dari pemimpinnya. Nah, itu dia tadi di Gorontalo ya, dari ND Gorontalo baru ke Papua ya. Jadi di Gorontalo waktu itu ada Penas ya, di mana nelayan dan juga para petani diundang ya. Dan kalian tahu, begitu datang Mas Wapres ke sana, UMKM mendapatkan rezeki. Homestay, barang-barang kerajinan tangan, setelah itu makanan-makanan khas lokal, ya kan, itu menjadi konsumsi masyarakat yang datang ke sana. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ya Mas Wapres itu membawa dampak positif lah kan begitu, bukan cuma kepada mahasiswanya aja. Tapi keluarga ya, masyarakat. Ya, tapi kepada masyarakat setempat. Dan kalian tahu ya, kemarin ya Mas Wapres sempat pidato bahwasanya ini di Papua ya, bahwasanya Indonesia itu bukan lagi pembangunannya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Pembangunan sudah tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Itulah sebabnya pembangunan Papua jadi salah satu prioritas Bapak Presiden. Itu dia ya, ku bilang sama kalian ya, kalau ku kait-kaitkan ya dengan peristiwa politik sekarang,
banyak yang mengatakan bahwasanya Mas Gibran ini ya sedang curi start kampanye, ya sedang melakukan konsolidasi, sedang melakukan kampanye diam-diam. Ya, siapa yang bilang PDIP? Siapa bilang majalah Tempo? Itu Siapa lagi yang bilang aja. bocor halus? Tapi kemanapun beliau pergi, beliau selalu mengatakan bahwasanya ini adalah visi dan juga cita-cita presiden. Iya. Yang dia bawa visinya presiden, misinya presiden. Bukan visi misi daripada Mas Gibran Gibran sendiri, sendiri. apalagi partai PSI. Hmm. Cukuplah, sudahilah framing-framing kalian yang ingin mencoba-coba membuat jarak antara Bapak Prabowo dengan Mas Gibran. Betul. Sama seperti peristiwa sekarang ini, biar tahu kalian ya, ini agak lari sedikit kita, masalah ijazah Bapak Joko Widodo, di mana Roy Suryo dan juga Tipa menerima penangguhan, di mana kejaksaan menerima penangguhan penahanan ya, pengajuan penangguhan penahanan dari Roy Suryo dan Tipa, ya kan begitu. Nah, gara-gara Roy Suryo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo, Tifa begitu juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo. Ya, ini jangan diartikan bahwasanya di belakang daripada apa yang terjadi, di belakang daripada pengabulan permohonan penangguhan penahanan ini ada Bapak Prabowo. Betul. Dan ada Bapak Prabowo yang memang betul-betul sudah muak dengan Bapak Joko Widodo. Makanya Bapak Prabowo intervensi ya terhadap situasi ini gitu loh ya. Jadi banyak yang berusaha gitu loh. Banyak yang berusaha mengait-kaitkan yang ini dengan yang itu dengan ini dengan ini. Ya banyak sekali. Ingin mencoba-coba merusak hubungan mereka. Sekarang aku bilang sama kalian, Mas Wapres ini adalah wakil presiden, pembantunya presiden. Ya, tidak ada yang bisa dilakukannya tanpa sepengetahuan daripada presiden. Betul. Yang dibawanya misi presiden, yang dibawanya itu visi misi presiden, bukan visi misi pribadi. Jangan kalian dengarkan omongan-omongan kemarin, begitu juga di Bocor Halus, biar tahu kalian apa dibilangnya. Ya, Bocor Halus mengatakan bahwasanya Mas Gibran sekarang itu ya pergi ke banyak titik, 180 titik, itu gunanya ya untuk mendongkrak elektabilitas mereka yang saat ini hanya sebatas 60%. Ini dia nih. Berbicara dengan lembaga survei yang dulu intens diskusi dan ngobrol dengan Jokowi soal tren, peta dan lain sebagainya. Dia bercerita bahwa angka-angka yang itu tadi yang dia mengatakan bahwa ini survei yang tidak dirilis, gitu kan. Tetapi dia memberikan gambaran angka-angka yang tadi dicermati oleh Jokowi kira-kira mirip atau sama dengan hasil survei terbaru mereka, gitu kan. Dan hal kedua yang kemudian jadi salah satu substansi dari survei terbaru ini adalah elektabilitas, keterpilihan yang diformulasikan dari pertanyaan survei bahwa kalau pemilihan presiden itu dilaksanakan hari ini, siapa calon yang Anda pilih? Pilihan terbuka tentu saja. Nah, elektabilitas Prabowo ya dalam survei yang dibaca oleh Jokowi dan oleh lembaga survei yang kita tanya ini, mereka mengatakan bahwa Prabowo itu di sekitaran 20-an% sekarang ini. Ada satu tokoh kepala daerah yang juga kader Gerindra yang justru elektabilitasnya itu melenting. Korea ini melenting. Jadi kalau pemirsa Bocor Halus ini mengamati Anda kepala daerah dari Gerindra yang dulu rajin bikin vlog, tapi sekarang agak KDM. Ya, jadi mereka berpendapat, aku udah tonton video fullnya. Aku tidak akan pernah menonton video separuh-separuh, nggak akan pernah ya. Aku selalu menonton video fullnya. Mereka mengatakan bahwasanya saat ini tingkat kepuasan Prabowo menurut survei itu 60%. Ya, tingkat kepuasannya masyarakat terhadap Prabowo Gibran 60%. Dan kalau misalnya diadakan pemilihan presiden, katanya Prabowo cuma dapat 20%. Gimana gitu kan? Aduh. Ngiri kali, survei dari mana itu kawan? Makanya. Coba aku bilang sama kalian, kalau gentleman ini orang, mereka ada gentleman,
Kasih tunjuk surveinya mana? Ya, dari mana Ada usulnya? aja kau. Iya kan, coba bayangkan kalian. Katanya Bapak Joko Widodo akan pergi ke daerah-daerah untuk apa? Menaikkan elektabilitas mereka. Menaikkan elektabilitas dari Bapak Prabowo Gibran. Kan begitu. Nah, kenapa juga Mas Gibran ya pergi belusukan sana, belusukan sini, belusukan sana, belusukan sini untuk menaikkan apa namanya tingkat kepuasan publik. Kata mereka. Nggak perlu menggunakan cara-cara itu. Mas Gibran itu bukan presiden yang bisa menentukan arahnya sesukanya. Iya. Apakah Ada dua kemungkinan. Mas Gibran minta pergi ke sana, Bapak Prabowo setujui, atau ya Bapak Prabowo perintahkan Mas Gibran, kau pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. nggak makan jalan sendiri dia? Itu bagi kalian, boleh kalian tidak suka dengan Bapak Prabowo, apapun alasannya, terserah ya. Apalagi pendukung-pendukung Bapak Joko Widodo, terserah ya, apapun alasannya. Kalau mungkin kalian curiga ada pihak ya penguasa di belakang permasalahan yang baru-baru ini terjadi, yang sekarang sedang terjadi, terserah. Tapi aku tidak setuju ya kalau kita itu menyamakan diri kita dengan sumbu pendek. Kan begitu. Kita harus berpikir rasional. Kita berpikir dulu ada apa. Kita jangan pernah mau diadu domba. Walaupun ada kader Partai Gerindra, keponakan Prabowo sendiri mengingatkan kepada kader-kader Gerindra yang ada di daerah-daerah untuk mengawasi bagaimana sepak terjang ya Mas Gibran ketika terjun ke lapangan. Kalau itu, ya katakanlah itu sikap pribadinya dia. Udah gue bilang sama kalian, di dalam tubuh Gerindra sendiri, banyak orang-orang yang tidak terlalu suka dengan Mas Gibran. Banyak, kita harus akui itu. Tapi apapun ceritanya, Mas Gibran selalu menunjukkan ya apa yang menjadi tanggung jawabnya itu dia kerjakan. Lihat tadi beliau katakan apa? Waktu pidato ya. Di saat ini pembangunan yang digerakkan, yang digalakkan, yang dicanangkan oleh pemerintah bukan lagi Jawa sentris, tapi Papua, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, semuanya itu mendapatkan bagian-bagian yang proporsional terhadap pembangunan. Enggak Jawa sentris lagi, udah Indonesia sentris. Banyak hal, banyak testimoni, biar tahu kalian, yang bisa kita dengarkan dari masyarakat, terlebih lagi teman-teman saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Dan tahu kalian ya, kemarin Mas Gibran berkunjung kemana di daerah Papua? Di daerah di mana diproduksi film Pesta Babi. Papua Selatan. Kalian ya. Di situ diproduksi Pesta Babi, di situ Mas Gibran datang. Nggak ada demo. Langsung ya. Dan kita bisa buktikan ya, mana lebih banyak penonton Pesta Babi atau orang yang nonton Mas Gibran datang. Meleset orang ini semuanya ya. Nah, ini di Papua Selatan nih. Bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T. MBG misalnya harus kita perjuangkan di sini, di Asmat. Dan tadi dengan Romo sudah kita diskusikan bahwa di area ini mungkin ke depan lebih baik MBG itu bekerja sama dengan keuskupan, dengan gereja-gereja, dengan kantin-kantin sekolah. Saya janji nanti akan ada pembangunan rumah sakit tipe C di Asmat ini. Ya, jadi nanti untuk masalah kesehatan akan kita lakukan intervensi juga. Dan program-program lain apapun itu, kalau dari saya pribadi siap untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dan itu dia ya. Jadi di mana dibikin film Pesta Babi, di situ pemerintah menjanjikan akan dibangun rumah sakit. Akan digalakkan program MBG. Program MBG tidak lagi melalui dapur MBG, tapi lewat keuskupan, gereja-gereja, dan juga kantin-kantin sekolah. Itu yang baru yang betul, Mas Gibran. Kasih tahu dulu sama ketua MBG yang sekarang.
Jangan supirnya diganti, kendaraannya nggak diganti. Ganti juga dong kendaraannya. Udah tahu kendaraannya itu udah nggak layak lagi pakai, masih juga dipakai. Ada aja ya. Nah, jadi bisa dikatakan Mas Gibran ya berjanji ya untuk lebih lagi menggalakkan pembangunan di Papua. Bahkan jarak tak bisa menghentikan langkah Gibran untuk temui warga Papua yang menantinya. Komitmen penuh inilah yang dibawa ke Asmat, memastikan wilayah terluar mendapatkan perhatian yang sama dalam agenda pembangunan nasional. Ya. Di sini, sektor pangan bergerak maju lewat dorongan hilirisasi sagu lokal. Langkah taktis untuk memandirikan ekonomi mama-mama, sekaligus menyuplai program makan bergizi. Selaras dengan itu, sektor kesehatan ikut diperkuat. Gibran mendorong percepatan RSU dinaik kelas ke tipe C, agar fasilitas spesialis hadir lebih dekat bagi warga Asmat. Inilah cara anak muda ini mengawal pemerataan dari pinggiran, menunjukkan bahwa keterbatasan geografis bukan alasan untuk menunda kemajuan. Iya, begitu. Kalian lebih percaya sama siapa? Sama Mas Gibran atau Ketua BEM UBK tadi? Nggak ada bobotnya itu. Aduh. Aku juga bukannya bilang apa, ya kan aku bertanya-tanya, kenapa bukan mahasiswa yang diundang ke istana itu yang dibawanya pergi jalan kunjungan kerja ke Papua? Aku rasa Mas Gibran ini juga menemukan sesuatu yang aneh sama itu orang. Pasti itu. Aku percaya Dapat ya, bobot. Mas Gibran itu sama kayak Opung Parabelak, sama-sama anak IndiHome. Indigo terus. Tahu apa yang akan terjadi? Indigo, Opung Parabelak, Indigo. Iya. Aduh, terima uang kok dari polisi. Gimana sih ya? Nah, ini nih, ya ini salah satu yang menjadi poin gitu ya. Ini yang menjadi salah satu poin ya. Bagaimana Mas Gibran itu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu selalu berusaha ya, selalu berusaha untuk didiskreditkan, berusaha untuk dibunuh citranya, berusaha untuk dibunuh karakternya, berusaha untuk dijelek-jelekkan, dihina-hina, kan begitu. Nah, tapi tahu enggak kalian ya, jujur, sampai sekarang, sampai detik ini, aku belum menemukan dari Bapak Prabowo sendiri ya, itu membatas-batasi pergerakan daripada Mas Gibran. Karena aku tengok Mas Gibran makin lama makin liar, nggak bisa diam di tempat. Kas terus Sebentar ya. ke sana, sebentar ke sana. Bikin Guntur Romli iri. Makin panas dia. Guntur Romli, sekarang gue bilang sama kau, ya tolong kau tanggapi dulu pernyataan dari PKB, dari PAN dan juga Golkar yang mengatakan begini, ya. Kami mempertanyakan sebetulnya posisi PDIP di mana sih? Dibilang mendukung pemerintahan enggak? Disebut oposisi enggak mau? Maunya apa emang? Ya, itu namanya ijal. Apa sih ijal, Bu? Indak jale. Bahasa Minang nyuti ijal indak jale. Kalau bahasa Betawinya enggak jelas. Mendukung enggak, dibilang oposisi enggak. Gak jelas Nah, itu. jadi biar tahu kalian, akan banyak yang berusaha ya, akan banyak yang berusaha secara politik, akan banyak yang berusaha memisahkan Mas Gibran dengan Bapak Prabowo, memisahkan Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Ya, aku bilang sama kalian satu-satu, partai PDIP sudah pasti, ya kan? Pendukung 01, 03 itu udah pasti, ya kan? Setelah itu kadrun itu udah pasti, ya. Setelah itu kaum intoleran udah pasti. Setelah itu para koruptor itu udah pasti, ya. Setelah itu ya dari kalangan sendiri, ada dari kalangan sendiri. Entah itu dari internal partai atau dari lingkaran sendiri. Itu ada. Ya.
Dari mana kau dapat informasi umum Parabela? Aku tahu. Dari mana? Yang penting tahu. Idiom. Jadi jangan heran ya, apalagi sekarang itu banyak media-media bayaran. Nggak tahu kok bayaran siapa, entah bayaran 01, bayaran 03, bayaran Soros. Ya ingin menjelek-jelekkan ya Mas Gibran ya, seolah-olah Mas Gibran ini tidak kompeten sebagai wakil presiden. Tapi ada juga yang menjelek-jelekkan Bapak Prabowo seolah-olah Mas Gibran kompeten, Bapak Prabowo nggak kompeten. Tapi tujuan mereka sama, mengadu domba. Sampai kemarin biar tahu kalian, ada salah seorang teman, dia kan saking kecewanya dia, apa dibilangnya, masalah ijazahnya, masalah Roy Suryo yang nggak jadi ditahan, apa dibilangnya, pokoknya saya katakan, saya akan mendukung Gibran jadi calon presiden 2029. Masih ingat kayak itu? Walaupun keinginan hatimu itu nggak ada yang mempersalahkan, tapi kau jangan memperkeruh suasana, kawan. Ada kawanku panas sekali hatinya, biar tahu kalian. Boleh, ku bilang sama kalian, pelajaran. Ya, pelajaranlah ya hal-hal yang terjadi sebelumnya. Abolisi sama amnesti yang didapatkan oleh Tom Lembong dan juga si Hasto Kristianto. Kan begitu. Nah, kadangkala kita beranggapannya A, ternyata kejadiannya yang sebenarnya C. Kita berpikirnya D, ternyata kejadian sebenarnya E. Begitu. Udahlah Bung Parabela, jangan terlalu kau tutup-tutupi. Enggak, ini berbicara konteks antara Bapak Prabowo dengan Mas Gibran. Selalu ada media juga yang ini berusaha memisahkan mereka. Perhatikan ini, perhatikan. Ada apa ini? Kenapa ketika Pak Prabowo sedang di demo ini justru sedang memunculkan kesan bahwa Wapres kita keren sekali nih, mau menerima mahasiswa. Kan begitu jadinya. Lihat ini, dari Sumatera Adil dan Federal. Prabowo versus Gibran. Mahasiswa sibuk turun ke jalan mendemo Prabowo, sementara di sisi lain Gibran sibuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Ormas relawan baru pun muncul, militan Gibran Nusantara. Bagi yang punya sedikit kecerdasan analisis, benang merahnya semakin terang. Cerit lo. Coba, kemunculan dari militan Gibran ke, Laskar Gibran ke, apa pokoknya relawan Gibran ke. Kan kita kan sekarang begini, kalau kita menjadikan seorang tokoh yang menjadi sentral di dalam organisasi kita, ada salahnya? Enggak ada salahnya. Sedangkan Gatot Nurmantio aja kemarin bikin relawan. Bikin relawan. Jalan nggak tahu. Untuk apa? Ya, untuk memuluskan jalannya menjadi calon wakil presiden, terjadi calon presiden kemarin. Kenapa nggak Mas Gibran ada militannya? Sekarang gue tanya sama kalian ya. Kalau misalnya Gibran ada militannya, ada relawannya, emangnya Bapak Prabowo nggak ada? Ada juga. Masalahnya di mana? Justru aku bilang sama kalian yang ingin berusaha memecah belah. Aku bilang sama kalian, justru ya ini adalah komitmen untuk menjaga Bapak Prabowo dan Gibran 2 periode, walaupun memang banyak yang gak setuju. Gara-gara masalah belakangan ini. Tapi Bapak Prabowo dengan partainya, dengan relawannya. Mas Gibran, ya kan katakan dia nggak punya partai, tapi dia punya komponen-komponen relawan lain. Ya, ini akan menjadi kekuatan yang besar. Jangan tersesat. Ku bilang sama kalian, jangan tersesat. Ya, Bapak Joko Widodo sudah bersuara, sudah bertitah Prabowo Gibran 2 periode. Ya, dan akan ada yang berusaha menjelek-jelekan Gibran ya terhadap pendukung Bapak Prabowo, dan juga akan ada yang menjelek-jelekan Bapak Prabowo ya terhadap pendukungnya Gibran. Gitu. Jadi kita harus peka, kita harus jeli ya. Biarkan Mas Gibran bekerja ya, karena apa yang dilakukan Mas Gibran sekarang semata-mata hanya untuk mengerjakan dan menunaikan tanggung jawabnya sebagai wakil presiden.
Itu dia. Nah, kalau ada di kalangan pendukung Bapak Joko Widodo sekarang yang teriak-teriak ya, kami akan dukung Gibran, kami akan dukung Gibran, kami akan tinggalkan Prabowo. Ah, itu pribadi dia itu. Yang ngomong kami, padahal cuma dia untuk dia sendiri. Tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Itu mungkin harapan dia. Itu adalah bentuk daripada kekecewaannya. Kalau Parbela kalian tanya masalah Roy Suryo, ya kan bodoh amat. Ya kan? Karena apa? Nggak ada lagi yang bisa dipercaya. Nggak ada ujungnya. Oke, itu dulu dari Bung Parbela. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.